Hasil otopsi ulang, pengacara sebut kepala Brigadir J bolong tembus sampai ke hidung dan ditambal. Sebelumnya saya sudah briefing dari saksi kita atau perwakilan kita supaya betul-betul teliti mencatat apa yang harus dicatat, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Namun berdasarkan keterangan duta kita itu atau wakil kita yang 2 orang, untuk leher itu disebut di sini otot leher tidak ada resapan darah. Kemudian dokter forensik memastikan tidak ada jeratan pada leher. Kemudian seputar kepala, otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang tidak beraturan, luka berbentuk lubang yang berbentuk corong ke arah dalam 2 cm, diikuti retak tulang sekitar sampai basis rani. Inilah yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan ini menggelinding kayak bola liar karena tidak cepat ditanggapi gitu kan. Ini kan menimbulkan question kepada publik, dan ini bergulir akhirnya kan menjadi suatu peranggapan bahwa berbohong. Nah, asalkan kita jujur, menjunjung tinggi moralitas, ya nggak ada susahnya gitu kan. Publik itu cinta pada Polri. Dugaan-dugaan yang macam-macam gitu dan sebagai tuduhan yang macam-macam itu menunjukkan bahwa perhatian masyarakat kepada Polri itu luar biasa. Itu rasa cintanya dan harus dijawab dengan kejujuran gitu. Dari peristiwa ini seharusnya Anda sudah pada sadar, karena ini bukan kehendak sapi atau kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ingatkan sekali lagi, jika benar katakan benar, jika tidak katakan tidak, karena lebih daripada itu adalah berasal daripada senjata. Itu adalah dusta itu berasal senjata, dan upah dosa adalah maut. Sebelum maut menjemput Anda, segeralah bertobat, sadari dan bertanggungjawabkan. Tunjukkan Anda manusia kesatria. Negara kita negara hukum, biar saudara diproses secara hukum. Kalau memang Anda misalnya sudah jujur dan hidup terhormat, akan ada semacam pengampunan misalnya dari korban atau keluarga korban atau dari pemerintah. Hasil otopsi ulang tim dokter forensik atas jenazah Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J setelah makamnya dibongkar sungguh mengejutkan. Dokter forensik mendapati kepala bagian belakang Brigadir J diketahui bolong berlubang seperti tertembus oleh peluru. Lubang tersebut tembus sampai ke hidung dan mata. Saat dibuka, otak di kepala Brigadir J juga sudah tidak ada. Temuan-temuan tersebut diungkap oleh pengacara keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, dalam acara live streaming Hendro Virleso. Setelah prosesi pemakaman ulang Brigadir J secara kedinasan, usai menjalani otopsi ulang, Komarudin Simanjuntak menemui Dr. Herlina Lubis untuk melihat hasil forensik dan akte notariskan. Magister Kesehatan Herlina Lubis dan salah satu dokter ditunjuk untuk mengamati dan menganalisa hasil otopsi dan visum Brigadir J. Setelah mereka, dokter forensik yang mengotopsi ulang meraba-raba kepalanya, ternyata ada semacam penempelan lem. Setelah diraba-raba rambutnya, ternyata di situ ada lubang disondek atau ditusuk. Lubang itu tembus ke mata dan hidung. Diduga almarhum Brigadir J ditembak dari belakang kepala hingga jebol sampai ke hidung depan. Kemudian, tim dokter forensik juga menemukan di dalam tengkorak kepala Brigadir J ada 6 retakan. 6 retakan ini diduga akibat tembakan, namun mungkin juga akibat lain. Ketika dibuka bagian perut sampai ke bawah, ditemukan otaknya yang pindah ke bagian perut. Kemudian kedua ditemukan juga diduga tembakan dari leher mengarah ke bagian bibir. Ketiga, dokter forensik menemukan lubang di dada diduga bekas tembakan. Yang keempat ada lubang yang diduga juga keempat lubang tersebut bekas peluru. Selain itu, dokter forensik juga menemukan luka terbuka di bagian bahu yang dagingnya hampir terkelupas. Tim dokter forensik masih belum mengetahui apa penyebabnya, yang diduga bukan akibat peluru. Ditemukan juga bagian lengan bagian bawah patah, yang dimana masih belum diketahui patahnya kenapa masih harus disimpulkan oleh dokter forensik. Di bagian jari kelingking dan jari manis ditemukan patahan-patahan jari di sekitar kukunya, dan sudah diambil sampelnya untuk dipastikan penyebab patahnya kenapa. Di punggung di bagian belakang juga ada memar, di bagian kaki sebelah kiri ditemukan ada memar dan sudah diambil sampelnya. Di pergelangan kaki kiri bawah ada juga lubang yang masih belum tahu penyebabnya. Brigadir J alias Brigadir Yosua dinyatakan tewas hampir 3 pekan lalu. Polisi menyebutkan
Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Namun sehingga saat ini, kematian Brigadir J masih menyisakan banyak misteri di benak masyarakat. Banyak pihak menilai kematian ajudan istri Verdi Sambo itu dipenuhi kejanggalan, terutama terkait luka-luka di tubuh jenazah. Untuk mengusut tuntas kasus ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kasus ini diusut tuntas. Sejumlah pejabat polisi dinonaktifkan, termasuk Irjen Verdi Sambo. Polisi sudah mengotopsi ulang jenazah Brigadir J dengan melibatkan tim kedokteran forensik independen DRS Sungai Bahar, Jambi pada Rabu 27 Juli 2022. Sekitar 3-4 jam hasil otopsi Komarudin juga mengatakan untuk dilakukan pemakaman secara kedinasan dikarenakan ia meninggal gugur dalam tugas, namun masih terhambat administrasi. Ketua Tim Dokter Forensik Otopsi Ulang Brigadir J atau Yosua, Ade Firmansyah Sugiharto, menyampaikan bahwa penanganan ekshumasi memiliki sejumlah kesulitan tersendiri, tak terkecuali terhadap jasad almarhum Brigadir J yang tewas dalam adu tembak di rumah Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Namun begitu kata Ade, pihaknya terbilang mendapatkan hasil yang cukup untuk pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa temuan pun masih bisa diyakini dan dinyatakan sebagai temuan luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua. Menurut Ade, seluruh sampel hasil pemeriksaan jasad Brigadir Yosua telah dikumpulkan dan akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan mikroskopik di Laboratorium Patologi Anatomik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Semua hasil pemeriksaan tersebut, lanjut Ade, tentunya membutuhkan waktu menuju hasil kesimpulan otopsi ulang, termasuk melalui proses pemeriksaan laboratorium demi memastikan kebenaran luka. Ade pun meminta doa dan dukungan semua pihak agar hasil otopsi Brigadir J tidak memakan waktu yang terlalu lama, sehingga dengan begitu tim dapat segera menyusun laporan yang kemudian disampaikan ke penyidik Polri agar membuat kasus tersebut menjadi terang benderang. Autopsi Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat sudah dimulai di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Desa Sukamakmur, Kecamatan Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi, Rabu 27 Juli 2022 ini. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, proses autopsi ulang ini diawasi oleh pihak keluarga Brigadir Yosua, Komisi Nasional Kepolisian, kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dedi melanjutkan, agar status ini dapat diselesaikan di persidangan secara terang benderang dan juga secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dedi mengatakan, kegiatan otopsi ulang mendiang Brigadir J sebagai bentuk komitmen dari Kapolri sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Sebelumnya, 2 anggota Polri Brigadir Yosua dan Baradae terlibat adu tembak di rumah Kadif nonaktif Propam Irjen Verdi Sambo.